صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع أتذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك وبك إليك
ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, ikhwani rahimani rahimakumullah, jamaah majlis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah ini, tepatnya di malam yang keempat daripada bulan Safar, Dhafarul Khair. Bulan Safar yang disebut oleh para ulama dengan sebutan Dhafarul Khair, bulan yang penuh keberuntungan dan kebaikan, sebagai bentuk plesetan kalau istilah balak zaman sekarang dari anggapan yang menganggap bulan Safar adalah bulan balak. Ya, banyak di Palembang juga ada, di mana-mana. Bahkan ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Makanya dinafikan, dibuang, dipengkas oleh Rasulullah SAW. Dengan beliau pernah menyampaikan larangan kita percaya bulan Safar bulan balak, bulan Safar bulan sial. Itu tidak ada dalam Islam. Walaupun subhanallah Nabi sudah dengan jelas-jelas dengan ucapannya mengatakan wala safara. Bahkan Rasulullah sendiri menikahkan putri beliau yang tercinta Sayyidah Hubabah Fatimah Zahra dengan Imam Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Tapi masih kita dapatkan orang-orang yang enggan menikahkan, mengawinkan anaknya di bulan Safar dengan alasan tak bagus ngawin ke budak di bulan Safar. La haula wala quwata illa billah. Kalau mereka itu memang bodoh, tak tahu, cuma melok apa kata orang lama, orang dulu. Kalau kita tanya ngapain tengok macam itu, bulan tu bagus segala. Ai tak ada uji orang dulu tu. Orang sekarang ngomong uji orang dulu-dulu, uji kakek kami, uji bapak kami, jangan ngawin ke budak bulan Safar. Kaget pendek jodoh, kaget ini, kaget macam-macam. Maka kalau orang itu memang tak tahu, kita juga tahu bahwasanya anggapan itu, apalagi sampai naudzubillah min dzalik, meyakinkan hal itu hukumnya haram, dosa besar. Terutama lagi setelah Rasulullah menafikannya. Nabi melarang, juga tahu dia. Nabi Muhammad melarang kita meyakini bulan Safar bulan balak, bulan sial. Bahkan juga tahu lagi, Nabi meyakinkan ke kita kalau bulan Safar bulan baik, bulan berkah, bukan bulan sial dan bulan balak. Beliau Rasulullah yang paling tahu tentang keberkahan waktu, paling tahu tentang kemuliaan waktu. Huwa Rasulullah itu menikahkan putrinya yang paling beliau cintai, Sayyidah Fatimah Zahra, dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an di bulan Safar. Jadi kurang apa lagi sudah dari Rasulullah itu. Dengan ucapan beliau sudah melarang kita, dengan perbuatan beliau sudah mencontohkan. Tapi kalau masih juga, na'udzubillah min dzalik, ai tak dah, pokoknya aku dah galak, uji wang dulu tak bagus. Oh ini Nabi yang ngomong, masih juga tekak. Udah, tinggal kau macam itu. Doakan dia biar dapat hidayah. Ini orang bahaya. Sudah kita sampaikan itu dari Rasulullah, tapi dia masih menolak, bahkan masih berpegang dengan apa kata orang dulu. Ini bahaya, keimanannya diragukan terhadap Rasulullah. Cuma orang awam kadang-kadang butuh diajari pelan-pelan, bil hikmati wal bayan. Nah, kalau ini ada di lingkungan kita ikhwan, bahkan di keluarga kita, maka kami mengajak bagi ikhwan sekalian, yuk jadilah kitalah yang memotong keburukan ini. Image keyakinan yang menyimpang dan salah total ini kita, zaman kita, waktu semenjak akulah kubuang ini, sehingga anak keturunan kita selamat. Kalau tidak, ya terus dayai kita, habib kita, bak kita, ke kita, turun ke bawah meyakini hal seperti ini. Tidak boleh kawan, haram. Dalam Islam tidak ada waktu yang sial, tidak ada hari, waktu, bulan, jam yang sial.
Kalau yang fadl memang ada, waktu-waktu yang lebih mulia dari waktu lainnya ada dalam Islam. Hari yang lebih mulia dari hari lainnya ada dalam Islam. Bulan yang lebih mulia dari bulan lainnya ada dalam Islam. Tapi kalau waktu, hari, bulan yang dianggap buruk atau sial, apalagi mendatangkan bala musibah, itu tidak ada dalam Islam. Sekali lagi kami mengajak kita semua, yuk kita buang keyakinan yang masih ada dalam lingkungan kita, apalagi kalau dalam keluarga kita. Cukuplah dengan apa yang datang dari Rasulullah tadi, menguatkan keyakinan kita. Rasul melarang kita percaya Safar bulan bala. Maka dari situ tadi ulama menyebut bulan Safar ini dengan Dhafar. Dhafar itu artinya keberuntungan, khair, kebaikan. Dhafarul khair, ya, bukan Safar maka sebut Dhafarul khair. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang percaya dan menerima sepenuhnya apa yang datang dari Rasulullah. Amanna billah wa ma ja'anillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dan percaya dengan apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sejuta manusia mengatakan salah, kalau Nabi mengatakan benar, maka kita akan katakan benar. Walaupun sejuta manusia mengatakan benar tapi Nabi mengatakan salah, maka kita akan mengatakan salah. Itulah yang bakal selamat. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah, hafizani hafizakumullah. Kita masuk bulan ini Safar, insyaallah kita yakini berkah. Orang kadang-kadang meyakini, kalau yakin sugestian, akhirnya pas adanya kejadian jadi menguatkan dia. Iblis itu pintar. Ketika kita ngomong jangan percaya dengan yang itu, tak do, memang ada nian. Si anu dulu no, si Jul itu nganten ke anaknya bulan Safar. Lah dia omongi wong tua, jangan, masih baru 3 bulan bercerai anaknya. Sambung kenya. Ya, dia tak tahu apa. Di bulan-bulan lain ada yang 3 hari cerai lagi ada. Bulan lain, di bulan Safar. Tapi dia tak tahu. Tak ada hubungan dengan Safar. Kalau kita lihat bulan balak musibah, bulan Muharram, berapa banyak musibah besar di negeri kita. Kebakaran hutan di Riau sampai sekarang. Mulainya kapan? Dari pertengahan Muharram. Kapal tenggelam, kapal terbakar. Kapan kejadiannya? Di bulan Muharram, bulan berkah. Dan begitu banyak kejadian kecelakaan lalu lintas saat kapan? Di 10 terakhir bulan Ramadan. Bala itu datang kapan, baik Pak? Ya. Tidak ada waktu siang. InsyaAllah buat kita berkah galau. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Kulla yaumin la na'sillah fihi fa huwal 'id lana." Setiap hari yang mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, di hari itu maka itulah hari lebaran buat kita. Wa hakadha. Baik ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Sabilul Iddikar lil Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad Habib bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Menerangkan masih tentang keadaan surga dan neraka. Beliau awali dengan penjelasan tentang neraka. Penghuni neraka itu ada 2, kata Imam Abdul Haddad. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah orang-orang yang mukmin, muslim tapi fasik, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan Allah, berbuat zalim dengan sesama manusia, tapi mereka iman ada di hati mereka. Maka orang-orang ini diletakkan Allah di neraka ketika mereka tidak sempat taubat. Tak sempat taubat atau taubatnya tidak diterima oleh Allah SWT, maka diadab oleh Allah. Mulai dari alam kubur, sudah kita baca Jawari, tersiksa di alam kubur itu, lembah dari 4 neraka. Setelah itu nanti, setelah jadi kiamat, proses perjalanan macam-macam sampailah ke ujungnya masuk neraka, diadab. Lalu datanglah syafaat baginda Rasulullah yang menyelamatkan mereka. Ada yang benar-benar diangkat dari adab neraka, dikeluarkan, dipindahkan ke surga. Ada yang diringankan adabnya dari sekian lama jadi berkurang, jadi sekian, dan seterusnya. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok penghuni neraka yang kedua itu yang kekal selama-lamanya, dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Siapa itu? Itulah mereka para orang-orang yang kafir, la yu'minuna billah, la yu'minu billah wala bi rasulillah. Orang kafir dia akan kekal, walaupun maaf uji kita dia tu baik, sosialnya tinggi, galak nolong, selagi dia tidak menghambakan diri mengimani Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dia tidak baik dengan kacamata syariat. Walaupun kita tidak menafikan, tidak menidakkan kebaikan dia ada,
Bahkan kita berucap terima kasih atas video perhatian dengan masyarakat di kampung. Wong kafir ini misal membantu, sosialnya tinggi, kita salut, kita ucapkan terima kasih, kita hormati dia. Tapi urusan akhirat dak katik bagian dia untuk nyicip surganya Allah. Walaupun dia nolong wong, dia kafir dewean, kaya raya, yang ditolongnya semua umat Islam, dak akan menjadikan dia pindah masuk surga selagi dia belum beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Adapun apakah Allah akan membalas kebaikannya kaget di neraka itu, seperti kisah Abi Lahab yang senang dengan kelahiran Rasulullah, wallahu a'lam. Yang jelas kita akan mengetahui perbedaan antara kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir harbi yang memusuhi Islam, yang menyerang Islam, tentu mereka akan lebih diazab Allah dengan azab yang teramat sangat pedih dibandingkan kafir yang tidak mengganggu umat Islam. Bagaimana kadarnya, bagaimana bagiannya, bagaimana kita tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Yang jelas al-kufru dinu wahid, kekafiran itu satu agama. Nak agama pola dia, nak Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu atau apalah, mungkin ada 100 agama kepercayaan di dunia ini. Selain Islam Allah tidak menerima. Hanya inna dinal Islam indallah, inna dinal Islam, inna dina indallah al-Islam. Agama yang diakui Allah di sisi Allah hanya agama Islam. Selain itu tidak, walaupun mereka mengajarkan kebaikan apa-apalah, ya tetap mereka diletakkan Allah di nerakanya Allah. Sebaik apapun manusia itu ikhwan, wong kafir tetap baiklah muslim walaupun muslim itu jahat. Kenapa? Dia percaya Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Seburuk-buruknya keadaan buruk manusia ketika mengingkari Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sampai disebutkan dalam Al-Quran itu dipercontohkan budak hamba sahaya yang hitam jelek, mukmin itu lebih afdal buat kita, lebih bagus daripada perempuan yang cantik jelita punya kedudukan tapi dia kafir. Jadi jangan pernah mengatakan mending pemimpin kafir jojo daripada muslim tapi tidak jojo. Bukan perbandingan itu. Bukan perbandingan. Kalau nak ngomong mending pemimpin yang jujur dibandingkan pemimpin tak jujur, boleh. Jangan bawa agama dalam masalah itu. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Wal qismul akhar, adapun bagian yang kedua dari kelompok penghuni neraka, min ahlin nar humul kafiruna billah. Mereka yang mengkufuri Allah, tak pernah bersujud kepada Allah. Bukan cuma mengkufuri Allah ikhwan, bergandeng juga tidak mengimani Rasulullah. Karena orang-orang Mekah yang hidup di zaman Rasulullah, orang-orang Mekah pada umumnya, orang Quraisy itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang Yahudi ngaku Allah sebagai Tuhan, orang Nasrani ngaku Allah sebagai, tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, penutup semua Nabi. Mereka tidak mau. Orang Arab tahu Ka'bah Baitullah, sebelum Nabi lahir Ka'bah sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bahkan mereka bersumpah, kalau bersumpah orang-orang Arab Quraisy itu birabbil Ka'bah, kata dia, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Mereka bersumpah menyebut nama Allah, tapi mereka tidak mengakui baginda Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi utusan Allah. Maka tidak diterima keimanan mereka, tidak diterima keimanan mereka walaupun mereka mengakui Tuhan adalah Allah. Seperti orang-orang Nasrani dulu, orang Yahudi dulu, begitu datang Islam mereka harus ikut Rasulullah SAW. Tayyib, ikhwan rahimakumullah. Humul kafiruna billah wal musyrikun wal munafiqun alladhina yudhhiruna al-iman bi alsinatihim wa yudmiruna al-kufru fi qulubihim. Nah, termasuk juga selain orang kafir yang akan menghuni nerakanya Allah sampai tak ada batasan kekal, khaliduna fiha, yaitu kelompok orang-orang munafik. Munafik itu aslinya kafir, cuma dia bersandiwara berpura-pura mukmin, ikut duduk sama Rasulullah, ikut sholat bersama Nabi, tapi hatinya tidak ada beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak ada. Allah yang tahu tentang hal itu. Nah, di sini dikatakan orang kafir, orang munafik sama, letaknya fi asfal safilin, di neraka paling rendah, paling dalam, paling buruknya tempat. Nah, kemunafikan ini memang munafik yang dimaksud munafik itu yang ada di zaman Rasulullah. Namun di zaman setelah Rasulullah sampailah hari ini banyak orang-orang yang memiliki sifat-sifat orang munafik.
Sifat-sifat itu ada pada diri orang muslim. Banyak disebutkan Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi mengatakan alamatul munafikin thalatha dalam satu hadis. Ya, hadis lain nyebutkan banyak lagi. Ya, tanda munafik itu 3 kata Nabi. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong dusta. Banyak yang pendusta. Maaf, mungkin kita juga pernah. Berarti kita termasuk munafik. Iya, kalau kategori hadis ini termasuk. Cepat taubat, minta ampun sama Allah. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana, kalau dinjuk amanat khianat. Oh, banyak niat. Banyak niat. Ngeri kita, Pak. Disumpah pakai Quran pojok kepala ya. Demi Allah, saya, sumpah dia. Tapi belumlah disumpah sudah punya rencana macam-macam untuk berkhianat kepada rakyat, kepada bawahannya. Ya, kita pun maaf minta maaf. Ya, kita sama anak buah kita kadang-kadang khianat gitu kadang. Ya, sama orang yang percaya sama kita khianat kadang-kadang. Wa idza tumina khana wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia tidak tepati janji. Banyak orang galak tidak dapat janji. Banyak. Tak usah kita cerita ke mereka para pejabat itu, kita sama kita kadang-kadang. Banyak ikhwan janji ke wong. Datang panitia maulid, datang panitia hall, minta ngajak gitu. Oh sudah, aku melok kaget. Kaget datang lagi kaget ini lagi. Ya, bahkan lebih menyakitkan kadang-kadang suruhnya panitia, kamu mbeklah dulu, kaget aku nutupnya. Sudahlah ngembek, lah punya hutang, maulid selesai lewat seminggu 2 minggu ini belum dibayarinya juga. Kalau tak ngenjuk tak usah lah, makin takut anak ngenjuk macam itu. Ada tipe manusia macam itu. Ya, dia cak gagah, aku melok, aku bayarinya, tapi tak cas langsung mentu. Janji kena besok datang, tak datang, katik dia. Datang lagi no, aku lupa kaget besok tu. Kaget aku tap saat itu pacak dah galak dia. Nunggu pelit. Ya, tapi takuan, cak di tukang sumbang. Ada yang tipe macam itu, janji tapi tak ngenjuk. Jadi ya, kita pun sama anak kita, sama bini kita, kadang-kadang kita ada janji sama mereka tapi tidak kita penuhi. Jadi ikhwan, itu sifat munafik. Dan banyak lagi sifat munafik itu. Di antaranya kalau duduk di majlis seperti ini, majlis taklim, majlis zikir, duduk di tingkat masjid, gelisah dia, tidak betah. Ya, kalau datang ke sumbernya kan tidak kelemahan, datang ke majlis kan tidak kelemahan. Jadi badannya di masjid, hatinya di luar. Rasulullah mensifatkan orang munafik itu kalau duduk tempat di majlis seperti ini, majlis zikir seperti burung dalam sangkar. Oh, gelisah. Langsung pintu dibuka, lagi dia. Tapi kalau orang mukmin berada di majlis taklim, majlis zikir seperti ikan di laut, nganteng, berenang. Ada. Nah, sifat orang munafik lagi banyak. Ya, menyepelekan sunnah Rasulullah. Tak salat berjamaah dianggapnya biasa. Tidak ke masjid padahal mampu, biasa. Solat terlambat, biasa. Itu bibit kemunafikan oleh ikhwan. Nah, kemunafikan yang ada pada diri kita juga, nasallallahu insyaallah mudah-mudahan kita hidayah diampuni Allah. Misal kita sama guru, depan guru Masya Allah, guru dah kata berubah warna kita, bunglon, munafik gitu. Ya, datang ke majlis, begitu dengar guru kita berangkat, tidak datang. Jadi dia bukan karena Allah wa Rasul, bukan nyari ilmu, bukan nyari berkah masjid, bukan nyari majlis, karena guru tadi. Dia jenguk guru ada dia. Tak kata guru tahu ada info guru kita tak kata sudah. Nah ini kemunafik itu kadang-kadang ada di hati kita. Contohnya lagi banyak ikhwan. Ya mungkin ada pada diri kami. Ketika kita sholat depan wong, Masya Allah, siwa. Oh syuknya, Masya Allah. Tapi pas sholat di rumah, jangan kau enggak siwak berbaju koko lagi tak baju kaos sampel bae. Lebih parah lagi tak sholat sunnah. Depan wong Masya Allah go beli abak dia sholat rapi. Ya, habis sholat assalamualaikum tidak bergerak mantap. Tapi pas di tempat lain yang tidak kenal dia, habis assalamualaikum bercut langsung mundur ke belakang. Siwak tak buat perhatiannya, sembahyang berjamaah tak perhatian. Itu kemunafikan yang jelas. Ya, kemunafikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas di sini yang dimaksud munafik di sini adalah munafik terhadap agama, yaitu memusuhi, berpura-pura membela agama Allah, berpura-pura membela Rasulullah kalau zaman dulu, zaman sekarang juga. Tapi di balik belakang dia memukul dan menghantam umat Islam, mengadu domba umat Islam. Aduh yang macam itu zaman kita sekarang. Ya, jiwa Palembang tu gai 12. Ya.
Ikhwani rahimakumullah. Wa anwa'ul kafirina billahi katsira. Jenis-jenis orang kafir itu banyak. Faminhum, kalau dari segi dari segi sebutan agama, faminhum al-yahud wan nasara wal majusi wa ghairhum. Kalau yang kita ya ada Katolik, Kristen, Protestan, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Ya, ada apa lagi banyak agama-agama, kepercayaan-kepercayaan. Nah, itu semua kafir, Jangan tersinggung, kan tempat dulu kan heboh, singgung jangan nyebut kafir gitu, kayak saudara kita tersinggung. Lakukan menyebut dia kafir. Hadis Nabi menyebut dia kafir. Mana kita tidak boleh nyebut mereka kafir? Ya, memangkah itu tadi orang munafik tadi yang bela-bela dia. Jadi orang yang di luar agama lah repot, yang gitu nyebut kafir. Muslim sudah selesai. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kafir, Muslim. Maka kita menyebut siapapun orang yang di luar Islam, wong kafir, jangan tersinggung. Ya, macam kita nih, wong Kristen atau kita domba-domba yang tersesat. Kita disebut domba yang tersesat. Ya sudah, kendaklah dia. Ya. Kita tidak ngasuh sebagai domba, kita tidak ngasuh domba tersesat. Kita manusia yang dapat hidayah. Wa kulluhum khaliduna finnar abadal abidin. Mereka semua orang kafir, ingat tadi ya, al-kufr dinul wahid. Kekafiran itu sama baik. Nak agamanya apa, nak nyembah dewa, nak nyembah patung, nak nyembah berhala, nak nyembah matahari, nak nyembah api, semuanya sama, kafir. Wa kulluhum khaliduna finnar abadal abidin. Mereka semua akan kekal di negara akunnya Allah selama-lamanya. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Innal ladzina kafaru wa matu. Adapun mereka orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran itu, tidak dapat hidayah, tidak masuk Islam. Wa hum kuffar, itulah orang-orang kafir. Sudah, jangan protes, Allah menyebut kamu itu kafir. Ulaika alaihim, bagi mereka laknatullah, Allah melaknat mereka, malaikat melaknat mereka, dan manusia pun melaknat mereka, manusia-manusia yang mukmin. Khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lamanya di nerakanya Allah. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak akan diringankan azab untuk mereka. Ya, kecuali yang kita dapatkan dari hadis yang sahih tentang kisah Abu Lahab. Yakini itu karena itu hadisnya sahih kalau dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Walahum yunzarun, dan mereka tidak pernah dipandang oleh Allah, artinya tidak pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang mensekutukan Allah, yang musyrik, yang kafir. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi selain orang kafir akan diampuni oleh Allah, dan terserah Allah mengampuni mereka. Ada yang dapat ampunan berkat dia dewa yang berdoa, ada yang dapat ampunan berkat orang lain doa ke dia, ada yang dapat ampunan berkat dia berbuat baik dengan sesama manusia. Allah yaghfiru liman yasha, ngampuni siapa yang Allah kehendaki. Innahu ma duna dzalika liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Kita jelas kita meminta kepada Allah, lalu berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibus sayyi'at, kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, istighfar, taubat, minta ampun sama Allah. Istighfar orang lain untuk kita, termasuklah istighfar binatang, hewan untuk kita yang talabul ilm. Kita yang nuntut ilmu ini, kan kita tahu dapat istighfar dari semua hitanul bahar, semua hewan yang ada di lautan Allah ini. Berapa triliun jumlah mereka. Tak pacak itu, semua mereka beristighfar untuk kita. Semua mereka. Al-Haq, Rasulullah nyampe ke itu. Bahkan dalam hadis lain bukan cuma hitanul bahar, jamadat, pepohonan, batu-batuan, semua benda mati pun mengistighfarkan kita. Kita dapat ampunan bisa juga. Istighfar dari siapa lagi? Istighfar dari saudara kita. Kita kan disunahkan baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Baca minimal 27 kali sehari.
Baca nak qoblal maghrib atau ba'da subuh boleh, atau sebelum adzan subuh. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah. Sudah 27, tambahkan wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Jadi kena kalau minta ampunan. Terserah Allah siapa nak diampuni Allah. Ya, mungkin ada yang sedang berdoa ditimpa dengan istighfar kita yang mengistighfar mereka dapat. Yang jelas juga yang insya-Allah istijab oleh Allah istighfar orang tua terhadap anak. Orang tua kita memohon ampun untuk kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ampunan dosa juga kita dapatkan dari amalan-amalan ikhwan banyak sekali. Ya, amalan yang kita dapatkan mengampuni dosa. Ya, di antara tadi duduk di majlis taklim, ya, wudu yang kita lakukan, zikir yang kita baca habis salat tadi, subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi 100. Itu apa kata Rasul? Mukaffirul dzunub walau kana misl zabadil bahar. Ngampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak sumber kebaikan itu. Ya, ngampuni dosa. Setiap langkah kita ke masjid, ke tempat yang baik, ngampuni dosa, datangkan pahala, ngangkat derajat. Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan memandang wajah aulia, wajah salihin, wajah wong tua, memandang tulisan Al-Quran, itu semua ngampuni dosa. Sedekah ngampuni dosa. Sangat-sangat baik. Salaman kita bermusafa ngampuni dosa. Allah Rahim, luar biasa ikhwan. Sampai malaikat bingung ikhwan. Malaikat kan tahu berapa banyak pintu-pintu ampunan dosa Allah berikan kepada manusia ni, pada umat Rasulullah SAW. Tapi kok masih ada orang yang tak dapat ampunan dosa dari Allah. Padahal Allah bentangkan 1.001 sejuta satu pintu kebaikan untuk mengampuni dosa. Tapi masih ada orang yang tak dapat ampunan dari Allah. Malaikat tu bingung. Malaikat bingung. Karena begitu besar ampunan dosa berikan kepada kita. Qala Allah Ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannata ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Adapun mereka-mereka yang mensekutukan Allah, musyrik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan bagi mereka surga, wa ma'wahumun nar, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah nerakanya Allah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang zalim tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Wa qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di kerak api neraka, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir. Faqad warada anna ad-darasal kafir fi an-nar mithl jabal Uhud wa ghalada jilduhu 42 zira'an wa anna al-kafira la yashabu lisanahu al-farkhasain yata'uhu an-nas yu'azzimu Allahu al-ajsad al-kafiruna fi an-nar hatta yudha'afa lahum al-'adab wa yu'azzim 'alaihim al-nakal wal idab. Ikhwan rahimakumullah. Di sini dijelaskan oleh Abdullah Haddad berdasarkan hadis Rasulullah, orang kafir itu, ikhwan, ketika mereka masuk ke dalam neraka, jasad mereka itu dibesarkan oleh Allah. Kan neraka itu kan sangat besar. Kalau manusia itu masuk kecil-kecil, becak debu, caknya tidak berasa apa-apa. Jadi dibesarkan oleh Allah agar mereka merasakan azab itu lebih parah, lebih payah, lebih menyakitkan. Di sini digambarkan dalam hadis Rasulullah, in anna darasal kafir finnar mithl jabal Uhud. Gigi wong kafir, giginya wong kafir itu, gerahamnya, gigi taringnya itu di neraka nanti seperti gunung Uhud. Itu giginya, berarti wongnya cak mana? Wa ghalaba jildahu 42 dhira'. Kulit mereka tebelnya 42 dhira'. 42 dhira', satu dhira' itu setengah meter kurang lebih. Kulitnya, tebal kulitnya. 42 dhira'. Jadi 21 meter kurang lebih. Itu kulitnya, tebal kulitnya. Wa annal kafir yashabu lisanahu farsakh atau farkhasain. Lidah mereka itu ditarik sampai berkilometer panjang lidahnya mereka. Ya ta'uhun nas, dan manusia menginjak-injak lidah mereka. Sama-sama mereka penghuni neraka tersebut.
Ya'dhimullah ajsadal kafirina finnar. Allah besarkan jasad-jasad orang kafir di neraka hatta yudha'afa lahumul adab, sehingga mereka merasakan berlipat-lipat ganda azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'dhimu 'alaihi an-nakal wal 'iqab, dan lebih besar lagi hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Thumma idza kharaja asatul muwahhidin minan nar wa lam yabqa fiha ahad min ahli tauhid urikat abwabaha al-kafirina wa atbaqat alaihim. Qala Allah Ta'ala innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Nah, jadi penghuni neraka itu ada dua kelompok tadi, orang kafir yang kekal dan orang mukmin muslim walaupun mithqala dzarratin minal iman, punya keimanan sangat sedikit. Dia lahir dalam keadaan Islam sampai besar sampai balik tak pernah solat sama sekali, tapi tidak mengingkari solat itu wajib. Puasa tak pernah, walhasil tak ada amal soleh sama sekali, tapi iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasulullah. Maka orang ini setelah diadab dengan sepanjang-panjang waktu, akhirnya dia bakal keluar. Nah, setelah semua orang-orang muwahhidin lillah, artinya yang menjadi beriman kepada Allah dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir kiamat nanti, siapapun mereka yang muwahhidin, bertauhid kepada Allah, akan dikeluarkan dari api neraka. Allah perintahkan mereka cari dari penghuni neraka yang ada keimanannya, didapatkan dari yang cuma punya iman sedikit, mithqala dzarratin, katakan kecil, maka tetap diberikan Allah, dikeluarkan dari neraka tersebut. Setelah semua orang muwahhidin, orang yang beriman keluar dari neraka, walam yabqa fiha ahadun min ahli tauhid, tidak ada tersisa sama sekali orang beriman di dalam neraka, ulikat abwabuha alal kafirin wa atbaqat alaihim, maka ditutuplah pintu neraka tersebut, yang tersisa hanya orang-orang kafir dan munafikin. Wa minhum man yuj'ala fi tabut yamla'u alaihi an-nar thumma yaghliqu alaihi, ada yang dibuatkan seperti kotak lalu dimasukkan di dalamnya dan api itu menyala, dan ditutuplah seperti dalam kerangkeng, dibuat dalam kerangkeng, tidak bisa lari, tidak bisa kemana-mana, lalu dibakar dalam keadaan teradab di neraka Allah. Fala yazaluna kadzalika abadan sarmada, dan seperti itulah dia sampai selama-lamanya, tidak ada batas. Mukhallidina fi adzabillah, mereka kekal dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabahu wa sakhtahu, dan mereka dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi nihayati wala ghayah, dengan tanpa batasan daripada azab Allah tersebut, terus dan terus dan terus. Nas'alullah afiyah wal wafata 'alal Islam wa na'udzubillah min ahwal ahli an-nar. Nas'alullah afiyah wal wafata 'alal Islam wa na'udzubillah min ahwali ahli an-nar. Nas'alullah afiyah wal wafata 'alal Islam wa na'udzubillah min ahwali an-nar. Wa fa'al kadzalik bi walidina wa masyayikhina wa auladina wa banatina azwajina wa dhurriyyatina wa ashabina ahbabina wa tullabina wa dhawil huquq alaina min ahsani ajmain. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Muhaddad baru menceritakan tentang zikrul jannah, cerita tentang surga. Allahumma ja'alna min ahliha wa walidina wa masyayikhina wa ahbabina kulluhum ajmain. Zikrul jannah wa na'imaha wa ma 'adda Allah li ahliha fiha min anwa'il karamah. Menyebutkan, menceritakan tentang surga dan nikmat-nikmat surga, dan apa-apa yang Allah janjikan, Allah siapkan untuk penghuni surga dari bermacam-macam kemuliaan dan kenikmatan. I'lam annal ayat wal akhbar fi dzikril jannati katsiratun muntashirah la ya'khudhuha hasr wa la ya'ti 'alaiha dzikr. Ketahuilah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah menceritakan tentang surga sangatlah banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya, tidak bisa disebutkan semuanya saking banyaknya. Fanushiru ila tarfi minha, dan di sini aku akan coba mengambil sebagian kecil darinya. Gharibun mujaz, yang simpel. Yahsul bihi tadhkir wa ta'rif, yang mana dengan sebagian yang kecil ini mudah-mudahan kita dapatkan nasihat, dapatkan pemikiran atau iktibar, mudah-mudahan menjadi motivasi kita, keinginan kita untuk mencapai kedudukan mendapatkan nikmat surganya Allah. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah lewat hadis, apa yang digambarkan oleh Al-Quran lewat ayat tentang nikmat surga, ilmu ketahuan surga itu lebih hebat, lebih nilainya dari itu, karena tidak pacak digambarkan dengan pemandangan. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at, tidak pernah dijenguk oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga,
bentuk surga itu. Artinya apapun yang kita bayangkan keindahan surga itu, pastikan surga lebih indah dari itu. Apapun yang kita bayangkan kenikmatan surga itu, maka pastikan nikmat surga lebih nikmat dari yang kita tahu. Yahsul bi tadhkir wa ta'rif yaj'al dhalika bijumal dhalika. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل إلى قوله تعالى وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات, dan sampaikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Bukan cuma beriman tapi juga beramal soleh. Apa itu kabar gembira? Annalahumul jannat, bagi mereka surganya Allah, bukan cuma satu surga. Tajri min tahtihal anhar, di antara keindahan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih, yang indah. Kita mengingat pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Masya Allah gitu. Surga itu jauh lebih nikmat, lebih indah dari situ. Lebih nikmat, lebih indah dari itu semua. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberikan buah-buahan, makanan, kelezatan, kenikmatan, mereka inilah daripada hasil apa yang mereka lakukan. Wa hum fiha khalidun, di akhir ayat itu mengatakan dan mereka di dalam surga dengan segala kenikmatan itu akan kekal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan nanti akan digiring mereka para penghuni surga itu berkelompok-kelompok. Zumara itu dengan kelompok jumlah yang besar. Tidak dewek-dewek, tidak lemak ikhwan masuk surga dewekan. Kita pengen sama guru kita, sama murid kita, sama kawan kita, sama orang tua kita, sama adik kita. Yang jelas bersama Rasulullah SAW, bersama aulia, zumar, berkumpul, berkelompok-kelompok masuk surga. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan mereka mengatakan segala puji Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka, Tuhan semesta alam. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan, Allahumma ja'alna minhum, dan bagi orang yang memiliki rasa takut dengan kedudukan Allah, keagungan Allah, maka baginya diberikan dua surga. Macam-macam penafsiran ulama, ada yang mengatakan dua surga ini di surga sana, tapi ada yang mengatakan surga dunia dengan kenikmatan kelezatan iman, dan di yaumil kiamah surga hakikat yang sebenarnya. Ada pun yang menafsirkan dua surga di alam barzah, yang muqaddimahnya itu adalah surga, nanti yang hakikatnya akan didapatkan lebih besar lagi di surganya Allah di yaumil kiamah setelah semua proses akhirat terlaksanakan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan ila qouli ta'ala tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa qala ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. As-sabiquna as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba, yang lebih duluan dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan, mendahului. Ya, kita harus seperti itu, ya. Sabiqun as-sabiqun, yang duluan. Ya macam kita berebut sop salat, yang duluan masuk sop depan dia dapat sop depan, yang nyantai belakang jalan dia dapat belakang. Beda pahalanya, ikhwan. Yang datang ke masjid duluan hari Jumat contohnya, fadilah hari Jumat. Yang datang di awal waktu dapat pahala seperti sedekah onto. Yang datang di waktu kedua terlambat dikit seperti sedekah sapi, mundur lagi terlambat lagi seperti sedekah kambing, mundur lagi terlambat lagi sampai seperti sedekah seekor, ada yang langsung ke ayam, ada yang batak yaitu bebek, mundur lagi sampai dekat masuk waktu Jumat baru datang seperti sedekah seekor ayam, mundur lagi sudah khotib naik mimbar, sudah nak waktu azan masuk baru datang, dia dapat seperti sedekah sebutir telur. As-sabiqun as-sabiqun, yang duluan yang lebih besar pahalanya. Ya, makanya kita minta kepada Allah, setelah minta hidayat, minta diberikan kemampuan untuk bersegera dalam kebaikan, dalam ketaatan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dan jadikanlah kami kelompok orang yang yusari'una bi ridhak, bersegera dalam segala
ketaatan. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, merekalah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, mereka akan diletakkan di surganya Allah, surga jannatin na'im. Terus ayat itu surah Al-Waqiah itu banyak cerita tentang surga. Ya, surah Al-Waqiah itu banyak menceritakan tentang surga, tapi di awalnya cerita tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, kalau terjadi hari kiamat itu terjadi. Nah, disebutkan wa thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Sepertiga mereka dari orang-orang yang dulu, sepertiga dari orang-orang yang datang di akhir. Tapi Nabi memberikan kabar gembira kepada kita kemarin kan? Ya, dari sekian banyak umat itu yang masuk surga adalah umatku, kata Rasulullah. Jumlah saf itu 70 sekian, umatku galau-galau yang mengisinya. Sebagian baru umat yang lain. Karena memang dari segi jumlah umat Nabi Muhammad yang paling banyak. Dan memang yang paling banyak dapat surga umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat terdahulu begitu mereka mungkar, mereka bermaksiat, mereka diazab Allah. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Wa qala ta'ala innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura wa kana sa'yukum mashkura. Innal abrar, sungguh mereka orang-orang yang berbuat kebaikan semasa hidupnya, mereka masuk surga. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, mereka akan minum dari gelas-gelas yang indah. Kafura di sini ya jenis sesuatu yang indah, jenis keramik yang indah, jenis kristal yang indah, bukan kapur ini. Ini gambaran-gambaran baik, hakikatnya wallahu a'lam, kita belum pernah lihat. Ila qala ta'ala wa kana sa'yukum mashkura, dan segala usaha mereka dipuji oleh Allah, dibalas oleh Allah. Qala Allah Ta'ala udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke surganya Allah bersama istri-istri kalian. Ila qauli ta'ala lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Di surga itu banyak buah-buahan yang kamu tinggal makan. Ya, tak pakai suluan bambu ngembeknya, tak perlu manjat. Ya, digambarkan kita sambil duduk metek, kita sambil metek. Bukan cuma seperti itu, bahkan digambarkan Rasulullah begitu terlintas langsung muncul depan kita. Pengen makan apa, tak langsung muncul depan kita. Pengen makan apapun yang kita inginkan, minum apapun langsung muncul depan kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna min khawasi ahliha. Mudah-mudahan kita masuk kelompok orang yang khususkan Allah untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Orang-orang muttaqin itu berada di surganya Allah, di kedudukan yang tinggi, yang indah di surga, dan di situ banyak mata-mata air yang indah. Fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'adzim. Qala Allah Ta'ala mathalul jannati allati wa'idal muttaqun ila qouli ta'ala wa maghfiratun min rabbihim. Banyak sekali ya. Qala Allah Ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Qala Ta'ala wa la yamassuna fiha lughub. Wa qala Ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Ila qouli Ta'ala wa ladaina mazid. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wa qala Rasulullah SAW setelah menyebutkan sebagian kecil daripada ayat Al-Quran, lalu beliau Imam Haddad menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW yaqulu Allah Ta'ala a'addattu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku telah siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah lihat oleh mereka dengan mata mereka, tidak mereka dengar dengan telinga mereka, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Artinya seperti yang kami sampaikan, apapun yang terlintas di pikiran kita tentang keindahan surga, kecantikan bidadari, kenikmatan, segala kenikmatan, pastikan surga lebih hebat dari itu. ولا خطر على قلب البشر واقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما
wa ma fihima wa jannatani min adh-dhahab aniyatihima wa ma fihima Allah wa ma bainal qaum wa baina an yaru rabbahum illa rida'al kibriya ala wajhin fi jannati adan. Di surga itu ada dua dengan levelannya. Ada yang serbo, wadahnya, gelasnya, cangkih, kalau macam terbuat dari perak. Ada lagi level yang lebih tinggi, semuanya terbuat dari emas. Wong yang menggunakan emas, perak di dunia sebagai wadah makanan, sebagai minuman, sebagai perhiasan, itu tidak akan mendapatkan di surga bagian itu, kecuali perempuan yang dibolehkan. Tapi perempuan untuk jadikan wadah, gelas, mangkok, piring, sendok, sama tak boleh juga. Cuma perempuan boleh menggunakannya sebagai perhiasan di dunia. Kalau kita perak boleh, emas tak boleh. Ya, jangan kita bangga pakai emas. Ya, ternyata itu akan membakar kita dalam neraka-Nya Allah. Perhiasan itu kata Rasulullah, emas itu dinikmati orang kafir di dunia, di akhirat diharamkan Allah. Tapi diharamkan Allah di dunia, maka di akhirat mereka akan menikmatinya. Jadi gelas dari emas, piring dari emas, sendok dari emas, garpu dari emas kalau. Ya, itu akan kita dapatkan di surga insyaallah. Wa Rasulullah SAW inna fil jannati mi'a darajah ma baina kulli darajatain kama baina samal ard. Dunia di surga itu kata Rasulullah ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Dan dari satu derajat ke derajat yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi. Derajat satu dengan derajat kedua dengan derajat ketiga dengan di mana Rasulullah fi a'la darajat. Di mana Rasulullah di tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau kita nak dapat masuk surga baik tanpa banyak ibadah, tanpa banyak mensikati, jauh dari maksiat, masuk surga boleh, tapi mungkin di bawah. Tak ketemu kita. Tidak ketemu sama Rasulullah. Rasulullah di pojok, kita di bawah. Nah, siapa yang hidup di zaman kapanpun, termasuk kita yang hidup di zaman ini, bisa naik ke levelan langsung ke pucuk dengan kapasitas tadilah as-sabiqun, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba dalam meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Wal firdausul a'laha darajah, dan paling tinggi derajat adalah derajat surga firdaus. Minha tatafajjar anharul jannati arba'ah. Di antaranya di surga itu ada 4 mata air yang memancar ke seluruh penjuru surga. Min fawqiha yakunul arsy fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Di atas surga itu ada arsy. Nabi ngomong, kalau kamu nak minta surga, mintalah firdaus. Ya, minta surga firdaus, minta sama Allah. Ya, walaupun kita tahu siapa diri kita, banyak dosa kita, minta baik. Tapi mudah-mudahan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, dengan modal cinta sama Rasulullah, modal kita menjalankan sunnah Rasulullah, modal kita bersama kepada Rasulullah, apa yang dijanjikan Rasulullah kita dapatkan. Al-mar'u ma'aman ahbab. Seorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kita cinta dengan Kiai Mawagan, kita cinta dengan Habib Abdurrahman Munawar yang tadi majlis di rumahnya, kita cinta dengan semua aulia Allah. Di mana mereka aulia Allah? Sumpul sama Rasulullah. Kita mungkin tidak mampu memiliki cinta kepada Nabi seperti cinta mereka kepada Rasulullah. Tapi kita mampu mencintai mereka karena sama-sama manusia biasa. Mungkin kita bisa lebih cinta kepada mereka. Maka kita gabung sama mereka, mereka pun gabung sama Rasulullah, ngentol. Jadi macam tasbih kan. Ya, walaupun kita tidak di ujung dekat simpul, kita di bawah melok. Melok insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Qadal adzan isya. Bisa dan kita baca doa untuk salat isya. Yang nak berwudu barangkali silakan.
بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي وولدي، ربي اغفر لي وولدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي وولدي، ربي اغفر لي وولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والاخره. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله